Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Sabda Tuhan di Advent yang kedua ini mengajak kita untuk merenungkan, mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan jalan pertobatan. Bertobat, istilah lain didamaikan kembali dengan Allah dan gerejanya. Kita ingin membangun sikap tobat itu di dalam hidup kita, hidup Kristiani kita. Tanpa pertobatan, kita tidak makin pantas dalam hidup dengan Tuhan. Maka pertobatan adalah jalan yang baik menuju kepada hidup yang makin berkenan pada Tuhan. Kita mengenal istilah tobat batin dan tobat lahir. Kedua tobat ini, baik batin maupun lahir, itu saling mempengaruhi, saling terkait satu sama lain. Tobat batin dan tobat lahir merupakan satu kenyataan yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah bertobat secara batin, tetapi kehidupan lahiriahnya tidak berubah sama sekali. Salah satu hal yang baik kita usahakan dan kita nikmati, kita alami dalam masa pertobatan, masa Advent ini adalah menerima sakramen tobat, sakramen pengampunan, sakramen pendamaian kembali kita dengan Allah. Dan kalau kita merasakan, mengalami sakramen tobat ini, sebenarnya di sana juga ada yang namanya pengampunan batiniah dan juga apa yang perlu kita hayati, kita perjuangkan, yaitu pengampunan secara lahiriah juga. Kita kenal adanya namanya penitensi, pengampunan atau denda dosa. Dan kita melakukan hal-hal yang lahiriah untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudari yang terkasih, inti dari sakramen pertobatan, sakramen pengampunan, rekonsiliasi adalah pendamaian kembali kita dengan Allah dan dengan gerejanya. Di situ termuat juga pendamaian kita dengan sesama yang adalah warga gereja atau warga manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dilaksanakannya sakramen pengampunan ini untuk keusupan kita, untuk keusupan Purwokerto dalam masa pandemi yang pada bulan Desember ini bukan semakin baik tetapi semakin buruk. Semakin banyak orang tertular, juga menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini. Pertemuan pribadi menjadi suatu hal yang sangat riskan. Namun, gereja memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap menjalani masa pertobatan, masa pendamaian kita dengan Allah dan gerejanya ini dengan sebaik-baiknya. Keuskupan Purwokerto memberikan kebijakannya secara khusus di saat gereja sedang mengalami situasi seperti ini. Beberapa hal yang baik kita ketahui dari apa yang akan dibuat oleh keuskupan Purwokerto yang bisa kita nikmati selama masa Advent ini adalah, yang pertama, kita baru saja memasuki masa Advent, masa persiapan yang diwarnai dengan situasi pandemi yang belum berakhir. Bahkan di tempat kita penambahan kasus positif COVID-19 ini semakin cukup signifikan. Situasi ini sangat mempengaruhi kita dalam menyiapkan diri menyambut Hari Raya Natal. Menjelang Natal, umat biasanya sangat antusias untuk menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi. Tentu ini sangat patut dipuji dalam hidup kerohanian kita, dalam hidup menggereja kita. Sebab gereja mengajarkan bahwa pengakuan pribadi dan utuh serta absolusi merupakan cara biasa satu-satunya yang dengannya umat beriman diperdamaikan kembali dengan Allah dan gereja. Sebagaimana kita baca dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 960.
bahwa pengakuan pribadi per pribadi menghadap imam dan mendapatkan absolusi pengampunan secara pribadi adalah cara biasa satu-satunya. Namun saudara-saudari yang terkasih, karena pandemi ini, saat ini pengakuan dosa secara pribadi bagi seluruh umat dinilai sangat amat sulit untuk dapat dilaksanakan. Di sisi lain ada kebutuhan besar bagi umat beriman untuk mengalami pengampunan dosa, supaya dapat merayakan hari Natal dalam situasi penuh rahmat. Apalagi juga pada masa Prapaskah yang lalu, kita sudah tidak bisa menerima sakramen pengampunan secara pribadi. Maka gereja Keuskupan Purwokerto menilai bahwa situasi pada saat ini memenuhi persyaratan yang dituntut dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 961 ayat yang 1 dan 2, sehingga dimungkinkan untuk memberikan absolusi umum kepada banyak peniten tanpa harus didahului dengan pengakuan pribadi. Bagaimana saudara-saudari yang terkasih, absolusi umum ini bisa dilaksanakan? Sehubungan dengan absolusi umum itu, umat perlu menyiapkan diri menyambut Natal dan perlu menyelenggarakan ibadat tobat dengan absolusi umum. Absolusi umum ini tidak diberikan secara online. Maka kalau Anda yang mengikuti Ekaristi secara online, mengikuti ibadat tobat secara online, itu tidak mendapatkan pengampunan absolusi umum. Umat harus hadir secara fisik untuk mendapatkan absolusi umum. Artinya umat harus hadir di gereja mengikuti ibadat tobat bersama dan absolusi umum. Absolusi hanya dapat dinikmati secara sah apabila umat berdisposisi layak. Maka dituntut adanya kelayakan untuk menerima pengampunan itu. Apa layaknya? Oleh karena itu absolusi umum perlu diawali dengan ibadat tobat bersama untuk membangkitkan penyesalan akan dosa dan menyadari kerahiman Tuhan. Batin yang layak adalah batin yang sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosa yang telah dibuatnya dan juga sekaligus menyadari kerahiman Tuhan yang begitu melimpah mencintai kita umatnya. Tanpa itu, absolusi umum juga tidak efektif untuk kita terima. Tentu saja ibadat itu harus dilaksanakan dengan menepati protokol kesehatan secara ketat, sebagaimana kita telah lakukan selama ini untuk setiap kegiatan ibadat publik. Berdisposisi layak. Ada juga tuntutan, selain berdisposisi layak, absolusi juga hanya dapat dinikmati secara sah apabila umat berniat mengakukan dosa-dosa berat bila saatnya sudah memungkinkan. Misalnya saja nanti pada saat vaksin sudah ada dan pertemuan pribadi dimungkinkan, maka kita akan mengadakan pengampunan dosa secara pribadi, dan kita ketika menerima absolusi umum mempunyai niat untuk mengakukan dosa-dosa beratnya bila saatnya sudah memungkinkan. Saudara-saudari yang terkasih, itu berlaku bagi mereka yang bisa atau memenuhi syarat kesehatan untuk datang ke gereja untuk mengikuti ibadat tobat bersama dan menerima absolusi umum. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa? Karena usia, karena sakit, atau karena kesulitan yang wajar, yang dinilai wajar akibat dari pandemi ini. Bagaimana dengan mereka? Keuskupan mengatakan demikian. Kami juga menyadari bahwa ada umat yang tidak dapat mengaku dosa secara pribadi.
padahal ikut secara online tidak bisa menerima absolusi. Terus bagaimana? Atau menerima absolusi umum karena alasan sakit, usia, dan atau kesulitan lain, misalnya saja mempunyai sakit bawaan yang dinilai sebagai wajar akibat dari pandemi ini, maka mereka pun dapat mengaku dosa. Yang pertama, mengaku dosa secara langsung yang kepada Allah yang penuh kasih. Ini hanya berlaku bagi mereka yang karena alasan sakit, karena usia, kalau di paroki ini di atas 70 tahun, atau karena mempunyai sakit bawaan. Tetapi yang 70 tahun tetapi sehat, kita masih memberikan pelayanan untuk absolusi umum. Jadi bisa mengaku dosa secara langsung kepada Allah. Yang kedua, dengan penyesalan yang sempurna, dituntut adanya penyesalan yang sempurna. Yang ketiga, harus berjanji dalam hati untuk mengakukan dosa-dosanya secepat mungkin jika keadaannya telah memungkinkan. Dan yang keempat, tidak menerima absolusi umum. Mereka tidak menerima absolusi umum, tetapi kita percaya akan pengampunan Tuhan yang Maha Rahim. Saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi tahu di dalam gereja kita ada 3 cara, tetapi pengakuan secara pribadi adalah cara biasa yang wajar satu-satunya bagi kita untuk menerima pengampunan. Di saat pandemi ini, gereja Keuskupan Purwokerto menilai bahwa pengampunan absolusi secara umum dapat diterimakan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengadakan ibadah tobat dengan absolusi umum yang akan diatur kemudian mulai tanggal 17 Desember, 18 dan 21. Diatur dari lingkungan 1 sampai 7 pada tanggal 17 Desember jam 18, lingkungan 8 sampai 14 jam 18 Jumat 18 Desember, dan lingkungan 15 sampai 20 hari Senin 21 Desember jam 18. Sedangkan untuk anak-anak PIR OMK atau anak pelajar hari Jumat 18 Desember jam 11.30. Lalu untuk lansia sehat di atas 70 tahun, lansia sehat tidak punya sakit bawaan, diadakan Jumat 21 Desember jam 11 siang. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan batin kita sungguh-sungguh untuk menikmati rahmat Tuhan dengan mempersiapkan batin kita, mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, kadang jatuh dalam dosa, dan kita mohon kerahiman Tuhan. Semoga pertobatan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini dan telah dinubuatkan oleh Yesaya menjadi kesempatan satu-satunya kita untuk diperdamaikan kembali dengan Allah dan gerejanya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.